Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif adamallahu nafa'a bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Athani as-sunanul lati fi athna'i ghaslil wajhi. Sunnah-sunnah pada saat membasuh wajah. Yang pertama, at-talaffuz bin niyah. Fayaqulu nawaitul wudu'a lis-shalah. Wa yaqulu 'indahu Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tubayyidu wujuha awliya'ik. Wa la tusawwij wajhi bidhulumatik yawma tusawwidu wujuha a'daik. Pertama, melafadzkan niat. Menghadirkan niat hukumnya wajib. Menghadirkan nawaitul wudu'a atau nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Ini menghadirkannya di dalam hati hukumnya wajib. Ya, itu kita sudah bahas pada rukun wudu. Furudul wudu. Di antara furudul wudu itu apa? Pertama, niat. Inda ghaslil wajhi, ketika membasuh wajah. Nah, mengucapkannya hukumnya sunnah. Ya, termasuk sunnah yang ada di wajah itu, sunnah-sunnah ketika membasuh wajah itu ya mengucapkan niat. Kemudian membaca doa, Allahumma bayyid wajhi yawma tubayyidu wujuha awliya'ik wa la tusawwid wajhi yawma tusawwidu wujuha a'daik. Sunnahkan, dianjurkan membaca doa itu, ya Allah, terangkanlah, berilah wajahku itu cahaya. Pada hari engkau memberikan cahaya kepada wajah-wajah kekasihmu. Dan jangan engkau hitamkan wajahku. Bidhulumatik yawma tusawwidu wujuha a'daik. Di hari engkau menghitamkan wajah-wajah musuhmu. Masalah doa-doa yang di wudu yang antum sering dengar itu khilaf bainal ulama ya. Ini dalam kitab ini kenapa disebutkan dan disunahkan ini ittiba'an lil Imam Al-Ghazali. Ikut Imam Ghazali, karena Imam Ghazali itu mensunnahkan, termasuk mashur raqabah, mengusap bagian leher belakang. Itu termasuk sunnah dan ada doanya. Nanti akan sampai itu. Tapi menurut imam-imam lain itu enggak ya. Alhasil keluar dari perbedaan pendapat ulama itu dianjurkan intinya. Karena itu perbuatan baik ya. Doa-doa itu dianjurkan, baik itu yang ngomong sunnah atau yang ngomong tidak sunnah. Tapi tetap itu anjuran karena doanya bagus semua. Bagus semua. Kemudian an yabda'a bil wajhi min a'lahu. Basuhannya itu mulainya dari bagian atas wajah. Dari sini ya mulainya. Antum bebas mau mulainya dari samping kiri, mau mulainya dari samping kanan. Tapi yang paling bagus itu mulainya dari atas. Jadi ini air. Ini gini mulainya. Ya, ini telinganya sunnah diusap inda ghaslil wajhi. Nanti baru ke tengah. Ya. Jadi kena semua. Tapi kalau mau mulainya dari kanan, dari kiri, dari bawah itu bebas. Mau dari sini gitu boleh. Mau dicoroti pakai semprotan boleh. Mau mukanya ditaruh di keran tuh biasanya ada anak-anak pondok tuh boleh. Bebas caranya. Atau di bak kolam rahinya cemplungan jeruk. Cuma nggak bisa sambil mengucap niat ya. Oh, blekuduk nanti. Jadi dicelupkan mukanya atau dicelupkan boleh. Yang penting airnya di atas 2 kulah kalau mau dicelupkan. Tapi nanti kalau airnya kurang dari 2 kulah, kemudian muka kita dicelupkan di bak, ya kurang dari 2 kulah, nanti
Indal infisal, ketika wajah kita diangkat, maka airnya statusnya mustamal. Ya tinggal dibanyakin lagi, selesai. Maksudnya kerannya dihidupkan lagi, terus ini kan khawatirnya baknya memang ukurannya, iya, volumenya memang kurang dari ukuran 217 liter. Gitu. Paham maksudnya? Jadi dari atas ya, bukan dari apa? Bukan dari bawah, bukan dari samping. Ya, itu karena satu, air secara alamiah itu ngalirnya dari atas ke bawah. Tidak ada air ngalir dari bawah ke atas. Ya kabeh banyu, semua cairan itu. Semua cairan mesti dari atas ke bawah. Yang ketiga, an ya'khudhal ma'a biyadaihi jami'an. Mengambil air biyadaihi jami'an dengan dua tangannya. Ya. Sunnah. Ambil pakai satu tangan nggak apa-apa, tapi kalau pakai dua tangan sunnah. Ta'ahudul maq, memperhatikan bagian pojokan mata. Wa huwa taraful ain alladhi yalil anfa, yaitu pojokan mata yang dekat dengan hidung, berarti sini. Ya. Wa yata'ahaduhu bisababah. Jadi dibersihkannya itu pakai jari telunjuk. Ta'ahudul lihad, memperhatikan pojokan mata bagian yang dekat telinga ya. Wa huwa at-taraful akhar wa yata'ahaduhu kadzalik bisababah. Kemudian membersihkannya juga sama dengan tangan, dengan jari telunjuk. Mashul udhunain, bersamaan dengan membasuh wajah, kita disunahkan ngusap telinga. Berarti kalau basuh wajahnya 3 kali, kita sunnah ngusap telinganya berapa kali? Ya, jadi di telinga itu ada 15 kali usapan. Ini yang pertama ini. 1, 2, 3 ya ini. Jika kita membasuh wajah, kita disunahkan ngusap telinga. Kenapa kok disunahkan ngusap telinga? Khurujan min khilafi man yaqul, keluar dari perbedaan pendapat yang mengatakan innal udhunaini minal wajah, bahwa telinga itu termasuk bagian dari wajah, bukan bagian dari kepala, tapi bagian dari wajah. Sehingga ketika kita basuh wajah, telinganya harus kena, disunahkan kena. Khawatir telinga itu dianggap wajah. Jadi kalau kita sudah basuh, kita sudah ngusap telinga, udah ngenakan telinga dengan air, itu berarti kita sudah menjatuhkan kewajiban basuh telinga bagi imam yang mengatakan telinga itu bagian dari wajah. Gitu ya. Nanti masing-masing ada alasannya. Innal udhunain minal wajah. Yang ketujuh, itolatul ghurrah. Itolatul ghurrah, memperluas atau memperpanjang ghurrah. Ghurrah itu aslinya, ghurrah ya, aslinya kalau dilihat di kamus, itu putih-putih yang ada di wajahnya kuda. Antum kalau beli kuda, kudanya warnanya hitam, wajahnya putih, tangannya putih. Kakinya putih, depan, kaki belakangnya juga putih. Itu mesti mahal. Jadi sampai lutut tuh putih. Terus wajahnya putih. Kudanya hitam, kan bagus kan? Belang tapi bagus. Itu orang nanti di akhirat, yaumul qiyamah, ketika orang semua dalam zulumat, dalam kegelapan, itu nanti umatnya Rasulullah itu ghurran muhajjalin min atharil wudu. Wajah dan kakinya itu ada cahayanya. Diperumpamakan seperti kuda hitam yang berwajah putih dan berkaki putih. Itu nanti perumpamaannya seperti itu.
Jadi ini perumpamaan ya. Itolatul ghurrah. Nah, putih-putih itu diperluas. Dengan apa? Dengan ghuslu mazada ala haddil wajh. Membasuh melebihi batasan wajah. Jadi batasan wajah kan kita sampai ini ya. Ini batasan wajah. Dari kuping ke kuping. Ini yang dibasuh itu melebihi. Jadi sampai sini nih. Sampai ini yang nggak wajib itu dibasuh semua yang ikut sunnah. Jadi nanti cahayanya makin lebar. Cahaya kita makin lebar. Yaumul qiyamah nanti, karena itu tanda umatnya Rasulullah. Umatnya Kanjeng Nabi kok wajahnya geseng. Ya nanti gimana itu? Peteng. Jadi tandanya itu, tanda umatnya Rasulullah itu ya ghurran muhajjalin min atharil wudu. Nah wudunya ya wudu sing ana ilmune, hari wudune lah ilmune pada bae geseng kan kok. Ya. Yang ke-8 ad-dalku. Huwa imrarul yadi 'alal 'udwi. Ad-dalku ini kalau antum lihat kamus artinya mijet. Artinya mijet, tapi di sini yang dimaksud ad-dalku huwa imrarul yadi 'alal 'udwi, yaitu menggosokkan tangan di bagian anggota wudu. Digosok. Ini dalam mazhab Imam Malik wajib loh menggosok. Jadi kalau ada orang wudu, anggota wudunya tidak digosok, itu wudunya tidak sah di mazhab Imam Malik bin Anas. Kenapa? Karena di mazhab Syafi'i, masuknya air ke pori-pori kulit, ke bawah-bawah kuku ini cukup dengan dhon. Cukup dengan prasangka kuat kalau air sudah masuk itu sudah cukup itu dalam mazhab Syafi'i. Nggak perlu yakin bener, yakin nih firo'i lain dengan mata kepala ini masuk air betul-betul, itu enggak. Sekalian aja pakai kaca pembesarnya air benar-benar masuk apa enggak. Di mazhab Syafi'i enggak. Tapi di mazhab Malik harus sampai ke derajat yakin. Nah, untuk meyakinkan air itu sudah masuk dengan cara digosok. Di mazhab Syafi'i sunnah, di mazhab Malik wajib. Makanya saya dulu pernah mengatakan kan, kalau ada orang wudu pakai mazhab Syafi'i plus sunnah kabeh dilakoni, wudunya bisa sah menurut kabeh mazhab. Menurut semua mazhab. Kenapa? Karena mazhabnya Syafi'i itu tawassut, yang di sana wajib, di sini sunnah. Tetap dianjurkan di mazhab Syafi'i, cuma nggak sampai ke wajib. Dan kalau antum wudu pakai sunnah-sunnah ini ya bisa sampai 10 menit antum wudu. Lebih panjang dari sholatnya itu. Terus nanti kali gane kalau orang wudunya itu ndak buru-buru, insya Allah sholatnya juga ndak buru-buru. Ya. Ana wong sholat senengnya gugup ya. Padahal habis sholat tidak ada yang mau dikerjain, nyantai mau duduk, mau ngopi. Itu dari wudunya dulu. Kalau wudunya sudah buru-buru, nanti dia akan, setan itu akan ngejar ke sholat. Wudunya itu ya diperhatikan, ini sunnah-sunnahnya. Insya Allah kalau memperhatikan sunnah, insya Allah wajibnya juga diperhatikan. Ya, karena nyambung sih, sunnah diwudu kan nyambung. Kalau sunnah-sunnahnya dilakukan, insya Allah wajibnya juga dapat perhatian. Kemudian at-takhlilu lil-lihyatil kathah wal 'aridaini al-kathifain. Menyelah-nyelahi, nyisiri ya, tapi pakai tangan sini ya. Ngonong-ngonong ya. Silah jenggot tapi. Lil-lihyatil kathah, jenggot yang tebal. Wal 'aridaini al-kathifain. Dan brewok yang tebal. Ini sunnah di apa? Di sela-selai. Orang wajib kena nenjerone orang kudu teles ora. Mending di teles-teles kayak ya. Bi asabi wa yakunu bi asabi al-yadil yumna min asfala. Sunnahnya pakai tangan kanan min asfala. Pakai cara apapun bebas, cuma sunnahnya dari bawah.
Ya, karena dari atas kan sudah kena air waktu wudhu ya. Wa bi gharfatin mustaqillah, dan dengan air baru sunnahnya. Ajak air bekasan basuh wajah, tapi ambil air baru untuk basahi apanya? Jenggotnya. Jenggotnya ngana tipis kabeh ya, langsung gantung. Yang ke-10, at-tathlitsu fi ma madha. Semua itu tadi dilakukan 3 kali. Ya, semuanya dilakukan berapa? 3 kali. Kemudian masuk ke yang ketiga, sunnah-sunnah ketika membasuh kedua tangan. 1, an yabtadi'a minal kaffain in kana yasubbul ma'a ala nafsih. Kalau dia nuangkan air sendiri, atau bahkan dari bak, kayak antum kalau ke Mujahidin ada baknya, atau ke Masjid Agung kota ada bak besar tuh. Kalau antum wudhu di situ, kan otomatis ngambil air dari bak. Yang antum basuh apanya? Yang antum basuh itu kedua telapak dulu. Jadi lebih mudah. Ini saya ambil air, kemudian saya. Jadi jangan siku dulu. In kana yasubbul ma' ala nafsih. Itu kalau dia nuangkan air sendiri, ambil air sendiri. Tapi kalau sabba alaihi ghairu, kalau pakai keran, atau ada yang nuangkan air, minta tolong sama orang untuk nuangkan air dari mulut teko. Saya wudhu, yang dibasuh di tangan, telapak tangannya dulu, mulainya apa? Sikunya dulu, sikunya. Jadi kalau kita wudhu di keran bukan telapaknya dulu, tapi siku diginikan ke siku. Ya. Tapi kalau kita ambil sendiri airnya, mulainya dari mana? Ya. Tujuannya apa? Tujuannya mempermudah. Lebih mudah otomatis sudah pasti. 1, lebih mudah, 2, dapat pahala sunnah. Ya, wis digampangna nang Kanjeng Nabi, oli apa nih? Oli sunnah, oli pahala. Yang lakoni kaya kuwi tok oli pahala. Heeh. Fayabtadi'u bil mirfaq. Maka mulainya dengan siku kalau ada orang lain menuangkan atau pakai keran ya. Wa yaqulu 'inda ghuslil yumna, dan ketika membasuh tangan kanan membaca doa Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilil jannata bighairi hisab. Ya. Doanya jangan wa hasibni hisaban yasira, jangan ya. Kalau doa itu jangan nanggung-nanggung. Wa adkhilnil jannata bighairi hisab, ya Allah, masukkan aku ke surga tanpa hisab. Jangan hisablah aku ya Allah seringan-ringannya hisab, jangan. Berarti masih dihisab kan. Masa antum mau minta rezeki sama Allah, ya Allah, saya minta rezeki uang 200.000 aja ya Allah. Ngarani 200.000 maneng. Wis ngarani 200.000 tok. Ya 200.000 beras saki 5 kilo, pempes siji langsung teng wis. Ora cukup ngesusune bocah. Kalau minta sama Allah itu jangan ngarani. Ya, minta yang banyak aja, jangan ngarani. Karena itu sedikit buat Allah, itu sedikit. Kalau doa seperti ini masuk surga itu wa adkhilil jannata bi ghairi hisab, ya Allah masukkan aku surga tanpa hisab. Jangan wa hasibni hisaban yasira. Kalau hasibni hisaban yasira ya tetap dihisab. Ya. Antum kira antrian hisab itu tidak panjang. Jutaan orang manusia itu, miliaran manusia ngantri hisab itu. Belum tentu lolos. Ya kan? Syukur wis orang mlebu neraka wis syukur. Mlebu benteng A'raf itu sudah ya, ashabul A'raf itu orang surga, orang neraka tengah-tengah tok. Kan ada orang-orang yang tinggal di situ itu ada. Iya. Sampai nanti yang menentukan Allah itu. Itu untuk orang-orang yang istawat hasanatuhum wa sayi'atuhum. Orang-orang yang imbang
perbuatan dosanya sama perbuatan baiknya itu imbang. Orang mlebu surga, orang mlebu neraka, itu bentuk keadilan Allah. Itu namanya Ashabul A'raf. Antum baca surat namanya Al-A'raf, nanti ada situ di tafsirnya. Wa yaqulu 'inda ghaslil yusra, ketika membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika min an tu'tiyani kitabi bisimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar engkau tidak memperlihatkan buku amalku dari tangan kiriku, dari sebelah kiriku, aw min wara'i dhahri, atau dari belakang. Itu tandanya orang yang amalnya jelek. Ya hasilnya itu tergantung amalnya di dunia ya. Orang bisa dari sini sediangan-angan, wah aku kan tetep tangan kanan walaupun akeh maksiat, tapi bisa mesti area akeh maksiat, mesti iya. Ya kayak pertanyaan di alam kubur ya ndak bisa diangan-angan sing saiki. Tidak apalna sing saiki. Man rabbuka rabbi Allah. Man nabiyuka Muhammad, orang bisa. Betapa orang bisa. Otomatis hari wong soleh ya mesti bisa jawab. Gak bisa dihafalkan. Padahal karo anak wong wadon kayak gitu takon maring aku. Ustadz, aku randa kawin maning. Jadi dia meninggal, si suaminya meninggal. Randa statusnya, kawin lagi. Itu nanti di akhirat saya sama suami yang pertama apa suami yang kedua? Apa sama dua-duanya? Oh, sama dua-duanya enggak mungkin. Hukum perempuan tidak bisa kawin lebih dari satu laki itu sampai surga orang bisa. Jadi tetap perempuan satu. Ya. Nah itu nanti milihnya yang mana? Ya tidak bisa diangan-angan dari sekarang, Bu. Saya bilang. Karena ketemu dewek, sing paling soleh sing endi mesti sing dipilih. Karena sing paling soleh mesti derajat surgane luwih dhuwur. Masa iya ki sing paling ganteng ke? Terus sing ganteng neraka apa dipilih? Ya ora gelem. Ya sudah otomatis, itu udah otomatis. Ibaratnya hari dunia, lanang pertama kalau lanang keloro sing sugih sing loro, ya mesti milih sing keloro. Walaupun ora pati yang ganteng semua. Karena wong wadon ora butuh ganteng nih. Wong wadon kuwi butuh fulus ya. Sekeras-keras loh ya, lady stream ini. Ya mungkin aja pelit-pelit mari wong wadon. Dadi wong lanang ya aja pelit-pelit mari wong wadon. Soalnya bahagiane wong wadon wis penting duit akeh wis. Seneng nemen. Ya, harus lah duit wis antum. Repot anak jaluk cerai, anak gendak tok wis pokoke antum. Ya. Kering wis pokoke. Ya Mas. Mas tuan kemuyu gue ya. Ya lu rezeki sing akeh men wis pokoke. Yang kedua at-tayamun, mendahulukan yang kanan ketimbang yang kiri. Fayaghsilul yumna tsummal yusra. Jadi basuhnya kanan dulu baru kiri. Yang ketiga ad-dalk, gosok. Tadi di wajah gosok, di sini juga gosok. Yang keempat at-takhlil lil asabi'. Takhlil gini nih. Ya. Jangan gini. Kalau ini namanya tasbik. Tasbik itu tidak dianjurkan. Ya, ada bahasa kayaknya catok kasu, bahasa Mien tapi, iya kan? Gini, nih. Kenapa? Karena tujuannya itu ini. Ini sela-sela ini airnya ada potensi tidak masuk. Apalagi lagi banyak keringatnya, kalis dia. Jadi supaya dipastikan masuk pakai takhlil. Jangan apa? Jangan gini. Kalau gini fungsinya tidak ada. Ininya tetap tidak kena. Kalau gini kan kena ya. Mana tadi? Bi'ayyi kaifiyah, pakai cara apapun, wal afdol bitashbik wa huwa wad'u ihdahuma 'ala al-ukhra. Dan ini tidak lengkap ini.
ya, meletakkan salah satu dari kedua telapak tangan di atas yang lain. Di kitab lain itu wad'u ihdahuma 'ala al-ukhra, yakni dhahru apa? Wad'u dhahril yumna wad'u batnil yumna 'ala dhahril yusra. Meletakkan bagian dalam ya kanan di atas bagian atas, di bagian punggung apa? Kiri, nanti dibalik gitu. Ya, jadi bahan sini ya. Soalnya Sayyidina Umar dan Abu Jahal itu kan pernah didoakan sama Rasulullah. Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, jayakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Abu Jahal imam. Doanya Nabi orang kena. Akhirnya Sayyidina Umar lah yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takhlil ya, takhlil itu tasbihnya itu caranya begini ya. Jangan apa? Jangan catok asu. Yang kelima, itolatul tahjil. Memperpanjang tahjil. Ya, memperpanjang tahjil. Tahjil adalah cahaya yang ada di tangan. Nah, cahaya itu diperluas. Maksudnya basuhannya diperluas supaya nanti cahaya di akhiratnya tambah luas, tambah dawa ya. Ilanis fil adud. Sampai kemana? Sampai ke pertengahan lengan atas. Ya. Sempurna sampai ketiak. Sampai sini. Katif itu pundak, bahu ya. Basahin semua. Perempuan juga sama, cuma lihat tempat. Perempuan kalau di tempat wudhu umum seperti masjid yang potensi dilihat sama laki-laki ya enggak usah. Ya, enggak usah begitu. Tapi kalau di rumah sendiri ya, itu bagus. Yang keenam, tahrikul khatim alladhi yasilul ma'u tahtahu. Menggerakkan cincin. Antum yang punya cincin, kalau wudhu digerakkan ya. Diputar-putar. Itu kalau airnya bisa masuk tanpa digerakkan. Air itu bisa masuk tanpa digerakkan. Tetap kita sunnah gerakan. Nah, kalau air tidak bisa masuk, kecuali harus digerakkan. Berarti hukumnya wajib. Jadi hukum sunnah itu kalau air masuk tanpa digerakkan. Itu kita sunnah menggerakkan supaya masuknya lebih apa? Sempurna. Fa idza lam yasil fayajib tahrikuhu. Kalau tidak bisa masuk airnya, maka dia wajib menggerakkannya. Kemudian ghusl al-mualah, bergegas dari membasuh wajah terus langsung membasuh tangan. Ukurannya mualah itu apa? Bagaimana ukurannya mualah? Bergegas itu ukurannya gimana? Bergegas itu ghuslul a'dha'i tsaniyah, ghuslul 'udwi tsani qabla jafafil 'udwi awal. Membasuh anggota yang kedua sebelum keringnya air yang pada anggota sebelumnya. Jadi kita basuh tangannya sebelum air yang ada di wajah kita mengering. Itu ukurannya mualah. Loh, kalau tidak mualah, tidak apa-apa, ini sunnah. Di mazhab Malik wajib mualah. Wudunya kudu cepat. Maksudnya kudu langsung bergegas, tidak boleh lama-lama. Tapi di mazhab Syafi'i tidak apa-apa. Antum habis basuh wajah anak tamu, nemoni tamu di sit. Sejam ngerasani, habis itu lanjut basuh tangan, tidak apa-apa. Habis basuh wajah, makan dulu. Habis itu basuh tangan, mangan maning padang. Ya. Habis itu masuk ke mana. Ini sah wudhu seperti itu sah. Cuma tidak dapat sunnahnya mualah. Jadi tidak harus mualah, tidak. Lambat juga tidak masalah.
Bahkan tafriqun niyah itu boleh. Ngerti tafriqun niyah? Bagi niat di wajah niatnya dewek, di tangan niatnya dewek. Ini di kitab Minhaj, nanti tak bukakan jangan di sini. Boleh orang wudhu dengan tafriqun niyah. Niat di wajah sendiri, di tangan sendiri, di itu sendiri. Nanti insya Allah. Soalnya kalau di sini streaming, salah paham nanti orang. Ya. Jelas? At-tathlitsu fi ma madha. Melakukan semua itu 3 kali. Yang keempat, as-sunan allati fi athna'i mashir ra'si wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sunnah-sunnah ketika mengusap kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa atamallahu naf'a bihi wa bi'ulumi fid dharain. Wa qala Abu Talib Al-Makki. Berkata Al-Imam Abu Talib Al-Makki, ilmu yang ada pada hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim itu ilmu apa? Huwa al-ilmu bima yatadhammanuhu al-hadits alladhi fihi mabanil Islam. Yaitu ilmu yang di dalamnya, yang dikandung oleh hadis, yang di hadis itu menerangkan tentang mabanil Islam, pondasi-pondasi dalam Islam, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Rasulullah SAW, buniyal Islamu ala khamsin. Ada kan hadis itu? Itu hadis riwayat Bukhari ya. Hadisnya populer sekali. Ya, hadis rukun Islam ya itu. Ya, hadis rukun Islam, buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah ila akhirih. Pokoknya ada hadis itu sama hadis Jibril, itu hadis rukun Islam. Ya, hadis Jibril itu malaikat Jibril datang nyamar kepada Rasulullah di tengah-tengah sahabat. Beliau bertanya, mal Islam, apa itu Islam ya Rasulullah? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadan Rasulullah ila akhirih. Itu hadis-hadis rukun Islam. Nah, kuwi jare Abu Talib Al-Makki, ilmu sing afdol sing ana nang hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang ada di hadis, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang wajib itu ilmu yang mana? Yaitu ilmu yang ada dalam, yang dikandung oleh hadis itu. Berarti syahadat, tauhid. Kemudian salat, fikih. Ya semua manane fikih kabeh, salat, puasa, zakat, haji. Fikih semua itu. Orang ngerti fikih, ma'asalamah, berantakan ibadahnya itu. Jelas? Li'annal wajibah hadhil khamsu. Karena kewajiban dalam Islam, ya, pondasinya itu ya 5 itu. Namanya aja arkanul Islam. Arkan itu jamaknya ruknun. Ruknun, coba antum lihat kamus nanti. Transit. Ruknun itu artinya pondasi, tiang. Jadi kalau sudah tidak ada tiangnya, roboh kan? Fayajibul ilmu bi kaifiyatil amal fiha. Maka wajib mengetahui cara tutorial mengamalkan semua itu. Wa bi kaifiyatil wujub, dan cara yang diwajibkan. Walladhi yanbaghi an yaqta'a bihi al-muhassilu wa la yastariba fihi ma nadhkuruhu wa huwa anna al-ilma
kama qaddamnahu fi khutbatil kitab yang qasimu ila ilmi muamalatin wa ilmi mukasyafatin. Dan yang wajib kita putuskan, kita tidak boleh ragu terhadap apa yang kami sebutkan, kata Imam Ghazali di awal bab. Ilmu itu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu muamalatin wa ilmu mukasyafatin. Ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Walaisal murad bihadzal ilm illa ilmu muamalah. Dan yang dimaksud dengan ilmu ini bukan ilmu mukasyafah. Kita tidak lagi bahas ilmu mukasyafah, bukan. Tapi kita sedang bahas ilmu muamalah. Jadi yang dimaksud itu ya ilmu muamalah, karena kita setiap hari bermuamalah dengan manusia, dengan tetangga kita, dengan anak, dengan istri, dengan saudara, orang tua, ya, dengan binatang piaraan kita kalau kita piara binatang. Antum miara ayam, miara wedus, miara, ada muamalah di situ dengan mereka. Miara wedus lanangan tok, pengen kawin beribet. Ya kan, miara jangkrik ada, ya. Jadi yang penting harus dikasih pasangan kita harus berperi, bukan hanya kemanusiaan tapi kehewanan. Harus kita tunjukkan bahwa kita itu betul-betul orang Islam. Jangan ada orang yang terganggu oleh lisan kita dan tangan kita. Nah, nanti pembahasan tentang muamalah allati kullifal abdul aqilul balighu biha salah satu aqsam. Ada muamalah i'tiqad, ada fi'il, ada tark. I'tiqad itu berarti urusan hati, keyakinan. Ada pekerjaan. Ada tark, perihal meninggalkan. Kalau tidak mengerjakan kan berarti meninggalkan. Nah, itu nanti masing-masing dibahas ya. Wallah anjuk ke fikih maning. Ada anjuk ke fikih maning. Muamalah bisa anjuk mono anjuk. Wallahu a'lam.